Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan review materi yang keenam, yaitu biooptik. Adapun materi yang pertama adalah pengertian biooptik. Biooptik tersusun dari atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Selanjutnya ada struktur dan fungsi organ mata. Struktur mata ada supersilia atau alis, ada bulu mata, ada palpebra superior, ada pras supratarsalis, ada pras tarsalis, ada palpebra inferior, ada rima palpebra, ada anus ada limbus palpebra, ada carantula lacrimalis, ada papilla lacrimalis superior, ada papilla lacrimalis inferis atau putung lacrimal, ada tunica conjunctiva, ada porik conjunctiva, ada apparatus lacrimalis. Selanjutnya, sel-sel reseptor yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang sedang terjadi ditinjau dari fungsinya. Sel-sel reseptor ini sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama interreseptor dan exoreseptor. Interreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh, sedangkan exoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Selanjutnya ada peran cahaya dalam penglihatan manusia. Yang pertama, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, yaitu cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Selanjutnya, kornea dan lensa membelokkan atau membebaskan cahaya agar fokus ke retina. Fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Selanjutnya, gelombang elektrik melalui sistem saraf menuju otak. Otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Selanjutnya ada proses informasi ke mata. Yang pertama ada persepsi visual. Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Cahaya mengalami refleksi melewati pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan dari cahaya menjadi aksi potensial di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, corpus lateral, dan cortex cerebral. Selanjutnya itu proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Yang pertama, sistem optik yang paling penting bagi manusia dalam mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Selaput inilah yang disebut iris dan berfungsi memberi warna pada mata. Celah lingkaran di pupil, lebar pupil dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris mengatur ukuran biji mata, sedangkan tebal lensa dikendalikan oleh otot sinial. Kornea mata adalah bagian depan mata memiliki lengkungan yang lebih tajam yang dilapisi oleh selaput ini. Selanjutnya adalah kelainan refraksi pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau miopi. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Yang ketiga ada astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Selanjutnya ada mata presbiopi atau mata tua. Terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi.
lensa mata tidak kenyal dan atau berkurang elastisitasnya akibat sklerosis lensa. Yang terakhir ada mata katarak atau mata buram terjadi karena cairan dalam lensa keruh dan lensa mata kelihatan seperti ada cairan menumpuk di bagian lensa mata. Yaitu pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Pengertian fotoreseptor. Cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini juga disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel putih. Peran fotoreseptor pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya, yaitu cahaya adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisaran dari UVA sampai cahaya menjauh-jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Selanjutnya ada konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri dari bentuk unit berulang atau ommatidia yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mosaik atau kepingan-kepingan namanya tuh mirip dengan ilustrasi half tone atau gambaran titik-titik yang biasanya ada pada majalah maupun Selanjutnya ada proses melihat pada mata majemuk. Adapun proses melihat pada mata majemuk yaitu setiap ommatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Bagian ommatidia yang lain akan memberi sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Selanjutnya ada konsep warna pada bulu merak. Bulu yang indah itu memulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Ekor berada di bagian belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan mempertunjukkan bulunya yang indah, kebanyakan di musim hujan dan juga merupakan di musim kawin mereka. Sedangkan burung merak betina itu memiliki bulu yang hitam polos, hitam coklat-coklatan polos. Sedangkan burung merak jantan memiliki corak yang indah sehingga menarik perhatian betinanya untuk melakukan proses perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu ada konsep mimikri pada bunglon. Bunglon beradaptasi dengan melakukan mimikri atau yaitu merubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan, bunglon terlindung dari pemangsanya sekaligus tersambar dari hewan yang akan dimangsanya. Penyebab bunglon merubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu dan juga mood dari bunglon tersebut. Selanjutnya ada ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep cahaya dan juga konsep biooptik. Yang pertama kepada konsep cahaya yang disinggung dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang kedua, Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancarkan dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya, yaitu dalam Quran Surah Yunus ayat 5. Allah menyatakan penciptaannya tanpa cacat, yaitu pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Adapun menjelaskan jenis-jenis serangga yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 68. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.